warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ilfatunisa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 2, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan tentang ujian tengah semester saya dalam mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Aib Saifuddin MPDI. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan kenapa mahasiswa PGMI diwajibkan mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, menurut saya dengan adanya pembelajaran ini dapat membantu calon guru dalam mengambil tindakan saat menghadapi peserta didiknya. Calon guru juga dapat mengetahui cara menghadapi, memahami, serta menyelesaikan masalah-masalah yang sering timbul pada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Dalam mata pelajaran ini juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, baik dalam segi pertumbuhan maupun perkembangan. Dijelaskan juga beberapa hal dalam proses atau tahap untuk mengetahui faktor-faktor perkembangan dan penghambat peserta didik dengan cara meninjau dari faktor lingkungan, faktor keluarga, maupun faktor sosial dari peserta didik. Nah, kurangnya pengetahuan calon guru mengenai perkembangan peserta didik akan sangat menyulitkan karena mereka saat mengajar di kelas nanti. Karena salah satu hal yang akan terjadi adalah adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian materi dengan kemampuan berpikir dan tingkat pemahaman peserta didik dalam menangkap pelajaran yang diberikan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa pengertian perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkaji dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Dan untuk psikologi perkembangannya adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan pada manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan apa kaitannya antara perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Psikologi sebagai cabang ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan. Tingkah laku dalam pengertian ini adalah tingkah laku yang mempunyai tujuan. Psikologi menjelaskan berbagai aspek perkembangan individu, melakukan analisis dan menjelaskan berbagai gejala-gejala jiwa manusia dewasa. Psikologi pendidikan merupakan ilmu disiplin yang vital dalam praktek pendidikan, mulai dari interaksi guru dengan murid, pemilihan bahan dan metode pengajar yang tepat, memacu perkembangan fisik dan mental anak untuk mencapai tujuan pembelajaran dan lain-lain. Nah, untuk kaitannya dengan pembelajaran, maka psikologi pendidikan sangat membantu kelancarannya pada proses pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, membantu guru dalam membuat desain instruksional. Nah, desain instruksional adalah suatu rancangan untuk melaksanakannya proses belajar mengajar yang berisi rancangan untuk menentukan isi materi, tujuan materi yang hendak dicapai, bagaimana prosesnya, serta evaluasi yang tepat. Kedua yaitu membantu guru di dalam memahami anak didiknya. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, faktor-faktor ini diantaranya yaitu yang pertama bakat atau pembawaan, kedua sifat-sifat keturunan, ketiga dorongan dan intrinsik, yang keempat makanan, kelima iklim, keenam kebudayaan, ketujuh ekonomi, dan yang terakhir yaitu kedudukan anak dalam lingkungan berkeluarga. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan materi apa saja yang kalian pahami dari penyajian materi awal sampai dengan materi yang ketujuh. Nah, materi yang saya pahami saat itu yaitu tentang pertama konsep perkembangan, karena kita bisa mengetahui tentang pertumbuhan, perkembangan, dan juga prinsip-prinsip dalam perkembangan peserta didik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, karena
kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pada perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu perkembangan peserta didiknya itu sendiri. Itu penyampaian ulangan tangan semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.